Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifal Fajar Shidik, mahasiswa Universitas Teknologi Bandung, semester 7 dengan NIM 225520113114. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah AI dengan dosen pengampu Pak Jack Febrian Rusdi STMT. Nah, untuk judul presentasi kali ini yaitu pemanfaatan AI dalam pemrograman web Laravel menggunakan Visual Studio Code. Nah, sebelumnya kita sebagai mahasiswa teknik informatika sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Laravel dan juga Visual Studio Code. Apalagi teman-teman yang emang fokusnya itu terhadap web developer. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan AI dalam web menggunakan Laravel dan Visual Studio Code. Nah, untuk yang pertama ada pendahuluan dulu, yang mana untuk perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sistem yang cepat, akurat, dan efisien. Nah, salah satu teknologi yang berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan adalah artificial intelligence atau kita sering sebut itu AI atau juga kecerdasan buatan. Nah, si AI ini memungkinkan sistem komputer untuk meniru cara berpikir manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, dan bahkan mengambil keputusan. Nah, kalau kita menyambungkannya ke dalam konteks pendidikan, nah khususnya di dalam bidang program studi teknik informatika, AI itu tidak hanya dipelajari sebagai teori atau di mata kuliah itu tersendiri, tetapi AI juga dimanfaatkan secara langsung sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran praktik. Nah, khususnya pada mata kuliah pemrograman web, yaitu tentang framework Laravel. Nah, banyak digunakan karena menerapkan konsep MVC, yaitu model view controller. Nah, yang terstruktur. Nah, namun pada struktur ini tuh mahasiswa sering menjadi eh, atau menghadapi banyak tantangan seperti penulisan kode, pemahaman alur program, serta penanganan error. Nah, oleh karena itu, eh, pemanfaatan AI sebagai sistem pembelajaran menjadi solusi yang relevan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan meningkatkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi web ini. Selanjutnya, apa sih itu artificial intelligence atau AI? Nah, untuk artificial intelligence ini merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem atau mesin yang memiliki kemampuan menyerupai kecerdasan buatan manusia. Nah, kemampuan tersebut meliputi proses belajar atau learning, penalaran atau reasoning, serta pengambilan keputusan atau decision making. Atau bahkan AI ini juga bisa memecahkan masalah atau problem solving. Nah, yang selanjutnya juga ada pembahasan tentang pemrograman web dan framework Laravel. Nah, untuk pemrograman web sendiri itu merupakan proses pembuatan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser. Nah, untuk framework Laravel merupakan salah satu framework PHP yang banyak digunakan karena memiliki struktur yang rapih, keamanan yang baik, serta dokumentasi yang lengkap. Laravel juga menerapkan konsep MVC atau model view controller yang memisahkan antara logika, program, tampilan, dan pengolahan data. Nah, bagi kita selaku mahasiswa teknik informatika, Laravel juga sering digunakan dalam mata kuliah pemrograman web karena membantu memahami konsep pengembangan aplikasi web secara terstruktur. Namun
struktur Laravel juga sering menjadi kendala bagi mahasiswa pemula, sehingga diperlukan alat bantu untuk memahami alur pengembangan dengan baik dan benar. Nah, sekarang apa sih pemanfaatan AI dalam pemrograman web? Ada ada dua manfaat AI dalam pemrograman web. Yang pertama, di AI ini bisa dimanfaatkan sebagai asisten coding. Nah, dalam pemrograman web ini, si AI berperan sebagai asisten coding yang membantu mahasiswa dalam proses penulisan kode. Nah, AI dapat memberikan saran sintak, membantu melengkapi kode secara otomatis, serta menjelaskan fungsi-fungsi tertentu eh, dalam codingan kita gitu. Nah, dengan adanya AI, mahasiswa juga jadi lebih fokus pada pemahaman konsep dibandingkan hanya dengan menghafal sintak-sintaknya. Nah, AI juga membantu mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan produktivitas dalam pengerjaan tugas pemrograman web. Yang kedua, ada AI dalam Visual Studio Code. Nah, perlu kita ketahui juga, Visual Studio Code itu merupakan suatu editor kode yang banyak digunakan oleh mahasiswa teknik informatika. Nah, integrasi AI dalam VS Code ini memungkinkan mahasiswa mendapatkan bantuan secara langsung saat menulis kode. Nah, AI dapat mendeteksi kesalahan sintak, memberikan peringatan dini terhadap potensi error, serta membantu menjelaskan pesan error yang muncul. Nah, pemanfaatan AI dalam VS Code ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami kesalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat, sehingga proses debugging menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Nah, di sini ada satu studi kasus tentang pemanfaatan AI. Nah, di sini untuk studi kasusnya ada pembuatan fitur CRUD pada Laravel. Nah, untuk penjelasan studi kasusnya itu, mahasiswa teknik informatika diberikan tugas untuk membuat fitur CRUD, create, read, update, dan delete pada aplikasi web berbasis Laravel. Apa sih pemanfaatan AI-nya dalam studi kasus ini? Nah, untuk pemanfaatannya sendiri, si AI ini digunakan sebagai alat bantu untuk membantu mahasiswa dalam memahami langkah-langkah pembuatan fitur CRUD. Nah, AI juga membantu dalam merancang struktur database, memberikan contoh alur program, serta menjelaskan hubungan antara model, controller, dan view. Nah, selain itu juga si AI ini membantu mahasiswa dalam memahami pesan error dan memberikan saran perbaikan yang sesuai. Nah, pemanfaatan AI dalam studi kasus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, bukan untuk menggantikan proses berpikir. Mahasiswa tetap dituntut untuk memahami konsep-konsep dasar logika dalam pemrograman. Jadi, intinya untuk AI ini hanya untuk sebatas mempercepat dan juga meningkatkan pemahaman si mahasiswa, tidak untuk menggantikan kita sebagai orang yang berproses berpikir gitu. Jadi perannya hanya untuk membantu kita saja. Nah, di sini juga ada etika dalam penggunaan AI. Ada 2 poin. Untuk poin yang pertamanya itu, pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, dalam dunia informatika, nah, diharapkan penggunaan AI ini hanya untuk sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai sarana untuk menyalin kode secara langsung tanpa pemahaman. Jadi intinya para mahasiswa tetap dituntut untuk memahami sebuah
kode gitu untuk pemahaman, tidak hanya sebatas copy paste saja dalam pembuatan sebuah aplikasi gitu. Nah, yang kedua juga untuk etikanya itu mahasiswa teknik informatika diharapkan menggunakan AI sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai sarana untuk menjalin kode secara langsung tanpa pemahaman. Nah, nyambung sama yang tadi, jadi penggunaan AI tidak tepat, jika penggunaannya tidak tepat gitu, dapat menyebabkan ketergantungan teknologi. Nah, dan menurunkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Nah, oleh karena itu penting bagi mahasiswa untuk tetap memahami konsep-konsep dasar dalam pemrograman sehingga mengerjakan tugas secara mandiri serta menggunakan AI itu hanya sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini tuh, nah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, nah dapat disimpulkan bahwa AI memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran mahasiswa S1 Teknik Informatika, khususnya dalam pemrograman web, menggunakan framework Laravel dan Visual Studio Code. Nah, pemanfaatan AI secara tepat dapat meningkatkan efisiensi, pemahaman konsep, serta kualitas hasil pembelajaran. Jadi, untuk AI ini emang sangat bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa teknik informatika. Namun, perlu diperhatikan juga terhadap etika atau pemanfaatan AI-nya itu seperti apa. Jangan sampai kita ketergantungan menggunakan AI sehingga melupakan atau ya ya melupakan terhadap konsep-konsep dasar pada pemrograman. Nah, gitu. Nah, untuk presentasinya saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mudah-mudahan presentasi kali ini tuh ada manfaatnya, ada pembelajaran yang dapat diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.